tahap pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan evaluasi tata ruang. Evaluasi tata ruang perlu dilakukan untuk meletakkan agar pembangunan ini seiring sejalan, seirama dengan seluruh semesta. Karena kita ini numpang. Numpang di mana? Kita numpang di bumi. Numpang di dunia. Karena numpang di bumi, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kita numpang di mana lagi? Kita numpang di daerah aliran sungai. Kita harus taat pada hukumnya daerah aliran sungai. Kita numpang di tepi pantai, maka kita harus taat pada hukumnya tepi pantai. Gak bisa alam ini mengikuti hukum kita, maka kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam itu yang punya ketentuan Allah, yang tidak bisa dirubah-rubah. Sistemnya adalah pasti, ilmunya adalah IPA, fisika, matematika, biologi, kimia. Karena ini tidak bisa dibantah, karena ini adalah kita. Karena kita ditanya sebutnya tasbih. Maka orang yang melawan pada alam, sesungguhnya dia melawan pada Allah dengan tasbihnya seluruh semesta. Dalam kaidah Islam diajarkan bagaimana memahami tata ruang, bagaimana memahami alam, maka lahirlah Nabi yang mengerti bahasa alam, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencapai sebuah target masa depan. Masa depan apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi. Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi itu masyarakatnya adalah nganing, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogat. Artinya apa? Dia ke air saat kemudian bersenyawa dengan airnya, dia di tanah bersenyawa dengan tanahnya. Maka prinsipnya adalah doanya orang Sunda, jauh tinubalai, parak karena rezeki, pahing geti, pahang tulang. Jauh tinubalai apa? Dijauhkan dari musibah. Para karena rezeki apa? Didekatkan pada rezeki. Jauhkan pada musibah dulu, baru rezeki. Bukan nyari duit dulu, bukan. Buat tata lingkungan yang menjauhkan diri dari musibah. Jauh dari musibah, maka dia akan mendapatkan rezeki, ketenangan, kenyamanan. Anda ngambil duit seenaknya, ngeruh alam seenaknya, tidak akan jadi rezeki. Kenapa? Karena akan dekat balai, akan ada musibah, akan ada bencana. Ini penting. Nah, kemudian pahing getih, pahang tulang, maka makanan yang dikonsumsi, air yang dikonsumsi, udara yang dihirup, matahari yang diserap itu harus melahirkan pahing getih. Darah kita harus pahit. Pahit bagi apa? Pahit bagi penyakit. Dan kemudian tulangnya harus paham, tulang-tulangnya harus kokoh. Maka siklus alamnya harus ditunjang dengan siklus sanitasi, ekosistem, tata ruang, tata bangunan. Ini harus dibangun. Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif. Menjelma menjadi pekerja administratif. Tidak, saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya, di otaknya cuma satu. Iya dana desa, iya siapa, asup, administrasikan. Kumahanya caranya nyokot tapi tetap panggil.